Assalamualaikum, selamat sore saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan perbedaan antara air bersih dan air murni. Di mana perbedaannya? Kalau air bersih itu adalah perwakilan dari air mineral. Makanya dibilang air bersih. Tapi kalau air murni, air non mineral. Jadi di sini sebenarnya hanya untuk membedakan mana yang sebaiknya dikonsumsi, bukan yang artinya yang satunya tidak baik, cuman mana yang sebaiknya untuk kita konsumsi. Oke. Nah, air mineral dengan air non mineral atau air seperti yang TDS-nya yang 0 atau mendekati 0, itulah yang sebaiknya kita konsumsi. Ya. Nah, perbedaannya di mana? Jadi fungsi air di dalam tubuh kita itu sebenarnya untuk mendetoks. Dia sifatnya aktif agresif. Dia akan melarutkan apa yang dia lalui dan apa yang menjadi wadahnya. Itu fungsi air, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perwakilan dua gelas ini, perwakilan air bersih atau air mineral. Di sini kebetulan sumbernya yang saya ambil adalah air PDAM dari keran air. Ya, jadi saya nggak boleh nanti dibuktikan kalau ada yang mau coba minta dites, nanti kita lakukan. Sebenarnya alat yang digunakan cuman ini, elektrolisa, ini TDS, total dissolved scanning. Oke. Nah, ini air yang adem, ini yang hangat. Yang hangat ini yang ini sama, dua sumber sama. Yang hangat ini baru dipanaskan nggak nyampe 1 menit. Nah, untuk membedakannya maksudnya seperti apa? Untuk melihat besarnya angka yang ditujukan oleh alat TDS ini, mana yang lebih tinggi antara yang masih mentah atau yang dipanaskan nanti untuk dihangatkan. Oke, kita lihat, kita celupin. Berapa? Ini berapa angkanya? 96. Hah? 96. 96. Coba saya lepas. Berapa? 95. 95. Ya. Oke. Ini kita pindahin ya. Ini nggak ada tombol ya di sini, nggak ada tombol, di sini nggak ada tombol, cuma 3 ini doang di depan. Nah, coba yang ini udah 0. Ya. Udah 0? Udah, coba dicemplungin ini yang dihangatkan. Berapa angkanya? 134. Berapa? 135. 4. 130-an lah ya. Ya, oke, ini kita angkat ya. Oke, udah. Ini kita matikan, kita angkat. Nah, itu artinya mineral yang ada di dalam air ini kandungannya bisa jadi logam. Jadi bisa jadi non logam juga atau yang lainnya. Nah, mineral asal katanya dari mine atau hasil tambang. Itu kita pelajari dari unsur-unsur kimia yang kita pelajari di sekolahan, di SMA. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti. Mana perbedaannya, mana yang baik, mana yang tidak. Mineral dari air atau yang mineral yang lain yang dinamakan mineral organik. Karena yang di air namanya mineral anorganik. Nah, kenapa dibilang ini berbahaya mineral anorganik tersebut? Perbedaannya dengan mineral organik di mana? Nah, kalau mineral anorganik itu sama dengan kalau kita lihat di dunia pengobatan kedokteran, mereka menggunakan obat-obatnya mereka ambil dari sumber yaitu mineral anorganik. Bisa tanya sama mereka, kenapa mereka pakai dosis kalau tidak berbahaya? Ya kan? Artinya kalau overdosis bisa menyebabkan bla 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 hingga kematian. Itu mineral anorganik. Itu bukti bahwa mineral dari air di alam, di lapisan bumi itu berbahaya bagi tubuh kita dalam jumlah besar. Kalau dalam jumlah kecil, kalau selama kita masih sanggup mendetoks, ya nggak jadi masalah. Cuman dalam kondisi tertentu nanti, misalkan setelah beberapa waktu, tahun, belasan hingga puluhan tahun, itu akan menyebabkan kematian. Penyakit-penyakit hingga kematian. Contohnya seperti ini. Ini akan saya tunjukkan proses perubahan air yang ada di tubuh kita pakai alat yang namanya elektrolisa. Jadi alat elektrolisa inilah kalau dicelupkan ya, kalau terjadi perubahan dengan dua kutub yang berbeda tersebut, ini bisa dibeli alat elektrolisa dan TDS ini di Pasar Kenari ya di Jakarta. Ini nyala airnya, nyala. Oke. Nah, jadi alat ini yang sebenarnya makanya makan waktu beberapa menit. Tapi perubahan air yang ada di tubuh kita, di tubuh manusia, itu makan waktu belasan hingga puluhan tahun.
Kenapa? Karena listriknya berbeda. Ini tinggi 220, di tubuh kita paling hanya beberapa volt. Itulah yang menyebabkan kita sakit. Karena perubahan air yang kita lihat secara cepat ini melalui alat elektrolisa ini, itu terjadi di tubuh kita dengan waktu yang cukup tidak sama dengan seperti ditunjukkan oleh alat ini. Nah, ini nanti akan terjadi proses yang alat ini bukan alat yang untuk memanaskan air, tapi alat ini membuat hanya memberikan gambaran bahwa listrik di tubuh kita, ya, kalau kita mengkonsumsi air mineral, maka listrik kita akan terbuang dengan percuma. Kenapa? Karena akan digunakan oleh air mineral, air yang kita minum, air mineral tersebut untuk melakukan proses oksidasi. Makanya jangan kaget kalau kita minum air mineral itu lebih sering sendawa, kentut, segala macam. Itu terjadi proses oksidasi. Kalau dilihat di sini terjadi gelembung-gelembung kan. Nah, gelembung-gelembung itu adalah proses oksidasi. Jadi proses pengikatan oksigen-oksigen dengan unsur-unsur mineral yang ada di dalam air. Dan itu tidak terjadi di air yang non mineral. Di sini saya ambil contohnya amidis karena saya jualan amidis. Nah, pada alat ini, pada proses yang terjadi yang dilakukan oleh alat elektrolisa ini, inilah akan terjadi proses tadi saya katakan proses oksidasi. Nah, proses ini yang membuat listrik di tubuh kita terbuang dengan percuma. Bayangkan kalau listrik kita besar, sayang kan? Nah, kalau listrik kita kecil, ya lebih sayang lagi karena kita butuh energi listrik tersebut. Oke, kita bahas yang lain, jadi agak ngelantur sedikit ke listrik. Nah, jadi ini cukup ya, cukup. Ya, coba ini hanya nggak nyampe 5 menit ya tadi ya. Coba di shoot dari jarak dekat, dari jarak dekat sini ke atas sedikit sini. Jangan dimiringin, biarin aja. Nah, ini lebih kental warna coklatnya. Yang ini bisa ditunjukkan pakai lampu ini. Nah, coba lihat dari atas, Wir. Ini yang sebelah ini yang dipanaskan tadi lebih terang warna coklatnya. Ada warna putihnya, ada busa-busanya. Di sini ada warna kuningnya. Jadi bisa dikatakan ini sumbernya sama loh dari PDAM. Jadi saya nggak ngejelekin air PDAM, cuma nanti saya jelaskan di mana letak bukan kesalahan. Jadi sini secara tidak langsung terjadi seperti ini. Nah, di sini ya terjadi perubahan. Tapi di sini nanti kita lihat seperti apa kalau air non mineral. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebenarnya seperti inilah yang perubahan air yang terjadi di tubuh kita. Oke. Nah, kalau warna kuning, warna coklat, warna putih, warna hitam segala macam, biru atau hijau, kalian bacalah di literatur, di internet mungkin kalian bisa lihat. Saya nggak perlu jelasin. Oke. Ini ya, ini udah jelas. Ini air non, ini air mineral. Ini nanti kita coba air mineral. Nah, udah. Coba dicek. Ini ada berapa? 0 apa tidak? 4. Berapa? 4. 4. Oke, artinya air ini mengandung mineral sebanyak 4 ppm, part per million. Kalau di alat pemurniannya 0. Tapi kenapa? Karena terjadi larutan dari gelas. Jadi gelas yang tidak bisa, atau kemasan atau botol atau gelas atau galon, itu hati-hati ya, yang tidak bisa digunakan untuk isi ulang untuk seterusnya seperti merek-merek tertentu, itu berbahaya loh. Itu bisa larut. Kenapa? Air sebenarnya sifatnya aktif agresif, dia akan melarutkan apa yang ada menjadi wadahnya dan apa yang dia lalui, terutama mineral. Seperti ini, plastik ini merupakan mineral loh. Ini hasil tambang ini, plastik ini. Salah satu bentuk mineral yang kita pakai. Cuman jenisnya bukan logam. Bisa pelajari lah kalau yang ngerti masalah kimia. Oke, ini kita tunjukkan 4 ya. Ya. Oke, kita angkat. Nah, di sini kita tes pakai alat ini, kita angkat. Ini kita copot dulu. Ini aluminiumnya, ini stainless steelnya harusnya diampas dulu sih, tapi nggak apa-apa. Kita cek.
Kita tes. Nyala lampunya. Ya. Oke, kita minta 5 menit lebih untuk ini. Tadi ini nggak nyampe 5 menit tadi ya. Kalau dihitung itu nggak nyampe 5 menit. Ini kita boleh berapa menit lagi? Kita minta 5 menit aja ke depan untuk menjelaskan. Nah, di sini coba pegang, Wir. Sebelumnya pegang dulu, tolong. Bilang panas, anget, enggak. Enggak ya? Ya. Oke. Nah, artinya kalau nanti hanya terjadi sedikit perubahan karena itu kandungan yang 3 ppm tadi, atau memang dari kita nggak tahu ya apakah dari emang ininya larut, kita nggak tahu. Karena kan tadi saya udah bilang air itu sifatnya aktif agresif. Ini udah karatan, dia bisa larut. Cuman kalau dites nanti ternyata mineralnya lebih besar, berarti ini bisa jadi karena ini larut atau memang karena alatnya yang rusak. Jadi ntar bisa cek sendirilah kalau kalian mau beli alat seperti ini ada di pasar Kenari. Jadi saya nggak perlu membangga-banggakan ini bener apa enggak, alatnya bener apa enggak. Pokoknya kalian cek sendiri. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, jadi mineral yang bermanfaat buat tubuh kita adalah mineral organik. Dari mana sumbernya? Yaitu dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayur dan buah-buahan. Itulah yang digunakan oleh tubuh kita. Fungsinya di mana? Fungsinya itu bagikan lem pada amplop dan perangko. Amplopnya ini adalah sel darah merah, perangkonya adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kalau kita lihat sel-sel darah merah itu jalan ke sana kemari segala macam, itu ditempel perangkonya atau zat-zat yang dibutuhkan itu dilem, diikat oleh mineral tersebut. Nah, di sini terjadi yang sebenarnya mineral organik di sini terjadi sebenarnya proses chelation, yaitu proses pengikatan rantai karbon yang akan mengikat unsur-unsur seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan yang lain sebagainya. Itulah fungsi mineral di tubuh kita. Yaitu proses chelation, proses pengikatan rantai karbon. Karena mineral organik banyak mengandung rantai karbon. Sedangkan mineral anorganik bisa dikatakan hampir mungkin tidak ada rantai karbon tersebut. Itulah perbedaannya antara mineral organik sama anorganik. Di mana manfaat apa tidaknya. Makanya walaupun mineral anorganik ini berbahaya, tapi masih bisa bermanfaat selama dengan dosis tertentu. Tapi kalau mineral organik itu tidak berbahaya. Itulah yang kita ambil seperti herbal pada tumbuh-tumbuhan, sayur dan buah-buahan. Disitulah perbedaannya. Jadi kalau ditanyakan, ini mineral ada 2 macam, benar. Mineral bermanfaat bagi tubuh kita, benar. Itu tidak salah. Cuman mana yang lebih baik dan mana yang lebih dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan mana air yang baik, mana air yang bersih, dan mana air yang murni. Bisa tanya di dunia kedokteran, kenapa mereka menggunakan air distilasi, sejenis air distilasi, atau yang bisa dikatakan aquabides. Seberapa mahal coba ditanya di apotek. Aquabides istilahnya namanya itu untuk infus, bahan baku infus. Ini bisa dipakai untuk bahan baku infus amidis ini. Bisa digunakan juga untuk pengisi bahan pencampur air aki. Bisa digunakan untuk pengobatan yang ada di literatur website yang saya buat ini. Nah, jadi tolong kita pakai akal. Mana yang bermanfaat? Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi air mineral, silakan, selama emang air non mineral tidak ada. Tapi kalau sebaiknya kalian mengkonsumsi air yang non mineral. Apakah itu prosesnya reverse osmosis atau elektrodialisis atau distilasi, dan baru satu-satunya di Indonesia distilasi adalah merek Amidis. Yang lain belum saya lihat ada merek yang seperti Amidis yang prosesnya distilasi. Dan Amidis ini ada 3 kali proses, di RO dulu, di reverse osmosis dulu, di distilasi, lalu di ozonisasi. Kalau ada yang bilang mereka melakukan ozonisasi seperti di pinggir-pinggir jalan itu bohong. Ozonisasi itu membutuhkan listrik yang besar. Dan berapa besar listrik yang ada di pinggir jalan tersebut? Paling cuma lampu ultraviolet. Itu bukan ozonisasi. Dan jangan mereka bilang, oh ini bagus, ini RO itu kelemahannya, mereka menggunakan karbon. Berbahayanya karbon ya kalau mereka menggunakan salah satu unsur karbon atau partikel karbon untuk penyaringan. Kalau memang itu bukan dari tulang babi yang paling murah,
itu bagus, halal. Tapi kalau pakai tulang babi yang paling murah sebagai partikel karbon, nah silakan, dalam agama Islam itu haram. Jadi kalian berpikir, ini terjadi loh. Banyak yang saya bicara ini karena saya mengetahui dari yang ngajakin saya untuk pindah ke produksi sendiri air non mineral dengan RO. Nah, jadi untuk selanjutnya silakan kalian pikirkan, ini benar apa tidak, baik apa tidak, mana yang sebaiknya kita konsumsi, apa yang sebaiknya kita konsumsi. Oke, selamat sore, terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.